Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Mikrobus rombongan guru menabrak truk, 1 orang meninggal dunia. Seorang mama tertangkap kamera mencuri tabung LPG dan uang di toko kelontong di Pamekasan. Liburan sekolah, anak-anak di Surabaya bisa bermain dan berinteraksi dengan dinosaurus. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi. Sebuah mikrobus berpenumpang 9 orang menabrak truk dari arah berlawanan hingga ringsek. Akibatnya 1 penumpang mikrobus tewas. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Situbondo, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Masyarakat yang mengetahui kecelakaan langsung membantu evakuasi penumpang mikrobus keluar dari bangkai kendaraan yang ringsek. Akibat kecelakaan ini, 1 penumpang mobil travel atas nama Asia tewas saat dirujuk ke rumah sakit. Korban tewas adalah yang duduk di belakang sopir, sementara sang sopir mikrobus mengalami luka patah kaki akibat terjepit bodi kendaraan yang ringsek. Kecelakaan maut ini bermula saat mikrobus yang mengangkut rombongan guru melaju dari Malang ke Surabaya. Sesampainya di lokasi, sopir mikrobus berniat mendahului sebuah pickup. Diduga karena sang sopir mikrobus terlalu mengambil haluan ke kanan menabrak truk dari arah berlawanan. Jarak kedua kendaraan yang terlalu dekat membuat kedua kendaraan ini terlibat adu kambing. Untuk travel ini melaju dari arah selatan ke utara. Sesampainya di TKP, dari arah yang berlawanan ada truk yang melaju dengan muatan L ini, menurut keterangan saksi diduga hendak mendahului pickup yang ada di depannya, sehingga travel ini agak memakan marka jalan ke arah kanan sehingga terjadi benturan tersebut. Untuk korban sekarang gimana, Dan? Untuk korban kita sudah geser dirawat di Rumah Sakit Yasmin. Untuk yang meninggal kita geser di Rumah Sakit Umum Blambangan. Ya, karena ini kan dilakukan syukuran untuk pensiun. Jadi ini maksudnya rekreasi di Banyuwangi gitu. Iya. Rencana jenazah ini langsung dibawa Pak, gimana Pak? Itu dibawa ke rumah duka Malang. Yang luka-luka berapa orang Pak? Empat ya. Polisi masih memeriksa sopir truk dan saksi lainnya untuk memastikan penyebab kecelakaan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Anggota Satuan Narkoba Polres Sidoarjo menggerebek pengedar sabu-sabu di kawasan Prambon. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan narkoba di kandang ayam. IS usia 38 tahun warga Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo digelandang petugas untuk menunjukkan narkoba yang ia sembunyikan. Awalnya pelaku sempat berkelit dan tak mau menunjukkan sabu-sabu. Namun setelah didesak polisi, akhirnya pelaku menunjukkan tempat menyimpan narkoba di kandang ayam belakang rumahnya. Hasil penggerebekan, polisi menemukan sabu-sabu seberat 6,4 gram yang dikemas dalam 12 paket siap edar. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku membeli sabu-sabu dengan sistem ranjau, dengan berpindah-pindah tempat. Penangkapan pelaku ini berkat informasi dari masyarakat yang resah karena ulahnya, karena pelaku diduga kerap mengedarkan sabu-sabu antar desa di kawasan Sidoarjo. Memang peredaran narkotika di wilayah Sidoarjo, khususnya di pedesaan ini cukup meresahkan masyarakat. Terbukti malam ini kami amankan salah satu tersangka pelaku narkotika. Yang bersangkutan rencananya akan mengedarkan, lalu terindikasi ada pelaku lainnya sehingga akan kami kembangkan. Sebagai barang bukti, polisi menyita paket sabu-sabu siap edar, ponsel yang digunakan untuk bertransaksi, serta motor. Polisi kini masih memburu pemasok sabu-sabu kepada pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat hukuman kurungan lebih dari 7 tahun penjara.
Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Seorang emak-emak mencuri 2 tabung gas LPG dan sejumlah uang di toko di Jalan Turnojoyo, Pamekasan. Pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Setelah mengetahui kondisi toko sepi, pelaku langsung menggondol barang incarannya. Pencurian tabung LPG 3 kg dan sejumlah uang yang dilakukan seorang emak-emak ini dilakukan di sebuah toko 24 jam di Jalan Trunojoyo, Pamekasan. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku keluar dari dalam toko dan membawa tabung LPG. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku masuk ke dalam toko, memanggil penjaga toko berkali-kali untuk memastikan ada atau tidaknya penjaga toko. Selain mengecek di dalam toko, pelaku juga mengecek kondisi di luar. Setelah dirasa aman, pelaku menggondol barang incarannya. Tidak hanya 1 kali, pelaku 3 kali keluar masuk toko, mengambil tabung LPG 3 kg hingga sejumlah uang milik toko. Berdasarkan rekaman video CCTV tersebut, penjaga toko melaporkan aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang emak-emak ke Polsek Kota Pamekasan. Di sebuah toko di Jalan Trunojoyo, Pamekasan, terjadi pencurian dan korban, si penjaga toko, melaporkan kejadian itu ke Polsek Pamekasan dengan berbekal rekaman CCTV, di mana di rekaman video tersebut pelaku diindikasikan seorang perempuan yang melakukan aksinya. Mendapat laporan tersebut, Polsek Pamekasan segera melakukan penyelidikan dan semoga kasus ini segera terungkap. Apabila warga atau masyarakat mengetahui ciri-ciri dari perempuan yang ada di video tersebut karena ini sudah viral, bisa informasikan ke Polsek Pamekasan. Saat ini polisi sedang memburu pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, petugas mengimbau kepada masyarakat jika mengetahui identitas dan keberadaan emak-emak ini segera melaporkan ke polsek terdekat. Batu Rosi melaporkan dari Pamekasan. Bek andalan Timnas Sepak Bola Indonesia Rizky Ridho Ramadhani mengakhiri masa lajang dengan menikahi sang kekasih Sandy Aulia Hardenis. Resepsi pernikahan digelar cukup mewah di kota Surabaya dengan dihadiri sejumlah pemain sepak bola hingga pelatih klub nasional. Resepsi pernikahan bek andalan sepak bola Timnas Indonesia Rizky Ridho Ramadhani dengan Sandy Aulia Hardenis digelar di sebuah gedung serbaguna di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Minggu malam. Keduanya menggunakan busana adat Jawa selama resepsi pernikahan berlangsung. Rizky Ridho mengatakan bersyukur dan senang bisa melangsungkan pernikahan dengan lancar. Rizky Ridho juga mengharapkan doa dari rekan-rekannya di tim nasional yang tidak bisa hadir langsung karena tengah mempersiapkan diri mengikuti pemusatan latihan di Timnas U23. Ya, alhamdulillah sangat senang hari ini saya menjalankan pernikahan dengan istri saya Sandy Aulia Hardenis. Semuanya sangat senang dan saya sangat bersyukur. Alhamdulillah istri saya mau ikut saya kemanapun dan akan terus mendukung saya kemanapun sih. Untuk dukungan dari rekan-rekan tim nasional atau klub seperti apa? Ya, teman-teman ada yang saya undang dan sebagian ada yang nggak bisa datang karena ada yang TC di U23 kalau nggak salah, dan sebagian teman-teman udah start pre-season. Dan untuk teman-teman yang dari luar negeri saya nggak undang karena saya takut ganggu holiday mereka biar mereka enjoy sama keluarganya. Sementara Aji Santoso pelatih juga hadir dalam resepsi pernikahan Rizky Ridho turut bahagia karena anak asuhnya telah sukses berkarir di sepak bola dan menikah di usia 25 tahun. Namun ia berpesan agar tidak terlena dan terus giat berlatih. Ya, tentunya sangat senang ya, Ridho sudah mencapai sukses di sepak bola. Sekarang usianya juga sudah 24 tahun, saya pikir sudah cukup ideal buat Ridho bisa melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan bisa samawan. Ada pesan khusus untuk Rizky Ridho? Oh ya, tentunya setelah menikah ini sudah memiliki tanggung jawab, sudah menghidupi putra-putrinya orang, harus lebih semangat lagi, harus berjuang lagi, harus lebih bisa sukses lagi. Sekarang kan sukses, bagaimana bisa mempertahankan sukses itu selama mungkin.
Kemeriahan acara resepsi pernikahan juga terlihat di luar gedung yang dibanjiri karangan bunga ucapan selamat. Mulai dari kalangan tokoh sepak bola hingga tokoh nasional dan manajemen klub sepak bola. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Menyambut masa liburan sekolah, anak-anak di Surabaya dihibur oleh dinosaurus. Selain menyaksikan edukasi pertunjukan cerita hewan prasejarah ini, anak-anak juga bisa berinteraksi dengan boneka dinosaurus. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Inilah dinosaurus yang dihadirkan di tengah-tengah pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Surabaya Selatan. Dibuat seolah mirip aslinya, beberapa dinosaurus seperti Stegosaurus, T-Rex, dan Brontosaurus bisa berjalan menghampiri anak-anak yang tengah bermain dan mengisi liburan sekolah. Anak-anak yang menyaksikan pertunjukan dinosaurus ini antusias karena tak hanya bisa mengetahui asal-usul hewan prasejarah ini, anak-anak juga bisa berinteraksi dan memegang langsung boneka dinosaurus ini. Tadi lihat apa? Dinosaurus. Dinosaurus? Dinosaurusnya galak nggak sih tadi? Enggak. Enggak. Berapa ekor tadi dinosaurusnya yang lihat? 3. Sempat ngapain aja sama dinosaurusnya? Ngelus-ngelus sama foto. Sama foto? Ya, lucu ya? Sebelumnya sudah pernah lihat nggak dinosaurus dari dekat? Belum? Ini baru pertama kali ya? Berani nggak? Berani, ngomong dong. Berani. Tahu nggak nama-nama dinosaurusnya tadi? Tadi T-Rex. Ini mau ngantri apa ini? Mau ngantri foto atau gimana? Ngantri apa? Mau ngantri foto? Mau ngantri foto? Lah iya, jawab. Iya, mau ngantri foto. Ini lagi liburan sekolah ya? Iya. Kelas berapa? 2. Kelas 3. Bagus nggak tadi pertunjukannya? Bagus. Selain untuk menghibur, pertunjukan ini juga sebagai edukasi pengenalan hewan prasejarah kepada anak-anak sekaligus untuk mengisi momen liburan sekolah. Kalau di kita ini ada 4 dino yang ditampilkan, ada yang 2 besar sama 2 baby. Itu seperti apa atraksinya? Ini kita lebih ke educational live show aja sih Kak, sama meet and greet bersama dinonya. Jadi kayak foto bersama dino gitu. Kalau persesinya kita opennya sampai 50 sampai 60-an Kak. Jadi kalau misalnya sehari sih bisa sampai 120 lebih lah. Melihat pertunjukan boneka dinosaurus ini gratis atau tidak dipungut biaya. Namun anak-anak yang ingin berfoto bersama dengan dinosaurus harus terlebih dahulu mendaftar dan menunjukkan struk belanja minimal Rp100.000. Pertunjukan dinosaurus ini diadakan 3 kali dalam sehari, mulai tanggal 20 Juni hingga 29 Juni 2025. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.